Masyarakat harus mengambil peran aktif dalam isu lingkungan hidup, khususnya dalam tata kelola sampah berbasis sumber. Langkah ini selaras dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber yang hingga kini belum diimplementasikan secara optimal di tengah masyarakat. Menjadi operasional dan analis Yayasan Budaya Bali Punggul Hijau, Wira mengatakan masyarakat di bawah Yayasan Budaya Bali Punggul Hijau sangat peduli terhadap isu ini yang dilatar belakangi oleh himbauan dari pemerintah Provinsi Bali agar masyarakat dan desa-desa mulai menerapkan sistem pengelolaan sampah dari sumbernya. Namun dalam praktiknya masih banyak desa yang belum memiliki pemahaman dan sistem kerja yang tepat. Melihat kondisi tersebut, pihaknya berinisiatif melakukan edukasi langsung kepada masyarakat, terutama kepada perangkat desa, mulai dari kepala desa hingga badan usaha milik desa atau BUMDes, agar dapat mengimplementasikan pengelolaan sampah sesuai SOP yang berlaku. Salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi adalah banyaknya timbunan sampah dari rumah tangga. Untuk mengatasi hal itu, inovasi alat pengolahan sampah organik diperkenalkan yang diberi nama Tong Edan. Alat ini dirancang khusus untuk mengolah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk cair dan pupuk padat secara mandiri dan ramah lingkungan. Selain itu, untuk pengelolaan sampah di sekolah-sekolah, kawasan wisata dan tempat umum lainnya diperkenalkan alat lain yang bernama Ribbon Stop. Alat ini mampu mengolah berbagai jenis sampah non-organik secara efisien. Sampah residu seperti plastik dan bahan tak terpakai lainnya yang tak dapat diolah dengan kedua alat tersebut akan dibawa ke TPS 3R untuk pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle. TPS 3R menjadi simpul penting dalam sistem ini, namun belum semua TPS memiliki SOP dan alat yang sesuai dengan karakteristik sampah di Bali yang cenderung lebih dominan organik. Untuk itu, suatu sistem kerja dan SOP khusus TPS 3R dirancang dengan menyediakan mesin pemilah, mesin pelebur, dan mesin pencetak yang mampu mengelola sampah secara praktis, efisien, dan tanpa menimbulkan bau. Misalkan di rumah tangga kita ada Tong Edan, kemudian di tempat wisata atau sekolah kita ada namanya Ribbon Stove. Nah, di TPS 3R kita juga ada mesin pemilah, ada bak paralel, kemudian ada tungku bares. Jadi itu harapan kita dari yayasan, bagaimana menciptakan Bali yang benar bersih sesuai dengan himbauan Pergub dari Gubernur bahwa bilang bahwa Bali itu bersih dari sampah. Nah, ini harapan kita jika semua menerapkan ini dengan alat-alat yang kita gunakan, niscaya Bali pasti bersih. Kenapa? Untuk pengelolaan sampah selain anggaran yang disediakan, kita memang harus ada alat ini, alat untuk bagaimana mengolah sampah itu tuntas di sumber-sumbernya. Sementara itu, warga lainnya yang menjabat Ketua Yayasan I Gusti Nyoman Jelantik menjelaskan jika desa-desa di Bali menerapkan SOP ini, niscaya sampah yang menumpuk di pinggir jalan, selokan, sungai, bahkan yang ada di rumah tangga bisa dituntaskan. Sosok yang akrab disapa Aji Jelantik siap berbagi pengetahuan dan teknologi ini untuk menciptakan Bali yang bersih dan lestari. Dengan alur yang jelas, saya yakin dalam waktu 2-3 bulan sampah bisa kita tuntaskan dengan catatan harus ada di TPS itu harus ada mesin pemilah, bak paralel, tungku bares, dan alat pencetak. Yang mana nanti ke depan sampah-sampah yang dikelola di TPS bukan keluar residu lagi, bukan mencemari desa lain lagi, yang keluar adalah berupa produk. Produknya apa? Sesuai dengan keterampilan desa masing-masing. Bisa kalau yang kasar kita jadikan pot bunga, jadikan paving. Kalau yang halus kita jadikan beraneka ragam patung. Nah, itulah konsep yang mesti kita buat satu persepsi dari atas ke bawah. Dengan demikian dalam waktu singkat kayaknya sampah bisa teratasi. Dengan gerakan ini, Yayasan Budaya Bali Punggul Hijau berharap dapat menjadi katalisator perubahan dalam pengelolaan sampah di Bali, sekaligus mendukung penuh visi Nangun Satkerti Loko Bali yang dirancang oleh pemerintah Provinsi Bali. Hendra, Bali TV.